Dua, responsif. Saya ajak membaca. Konsentrasilah kita supaya firman Tuhan ini terus menjadikan kita bersinar dan menjadi berkah. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Semua. Sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, Dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnah mereka itu. sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Dia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Dia membawa kita kepada Allah. Dia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Dan diam di dalam Roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah telah menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahtanya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, Yang dulu di sebelah kanan Allah, setelah Ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Haleluya. Glory, glory, haleluya. God is glory. Luar biasa. Dan saya sangat senang bisa jumpa kembali pada kesempatan yang sangat baik ini. Ada oma, opa, ibu, bapak, pemuda, remaja. Kalau tadi ada sekolah minggu, nah ini juga ada sekolah minggu kita yang hadir. Itu ya. Saya percaya dalam kehidupan ini, siapapun kita hidup di dunia ini sebenarnya bagaikan musafir. Musafir hidupmu itu musafir, bagaikan peziarah, ya. Karena kita orang di dunia ini cepat atau lambat pasti. Nah, itu.
titik-titik istilah titik-titik. So pasti. Ya mudah. Ya tua. Apalagi so tua sekali. Artinya aku pendeta kita so suka sekali mau pergi ke sana. Di mana Oma? Di mana Oma? Ke sana no. Nah karena itu saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, perikop yang kita baca ini sebetulnya dua-duanya berkata-kata, berbicara supaya dalam hidup kita, ketika kita masih jadi penjara, ketika kita ada di dunia sebagai musafir, hidup dalam kasih, hidup dalam kebenaran. Nah itu Bapak Ibu Saudara, ini penting saya harus sampaikan sebagai hamba Allah. Kalau sebagai hamba Allah saya sampaikan, berdosalah Allah. Seperti itu. Ketika Yesus Kristus dia hidup, dia bangkit dari kematiannya, dia mempersiapkan para murid supaya para murid punya spirit, ya, semangat hidup. Yang mau juga Bapak Ibu Saudara, adik-adik dan saya punya semangat hidup. Makanya perikop ini harus menetapkan supaya kita mengimani kepada Yesus Kristus, Yesus Kristus yang bangkit, Yesus Kristus juga dia naik ke surga. Hari Kamis kita juga akan ingat rayakan. Di sini sudah mempersiapkan dirinya, ya, karena waktunya tidak lama lagi, kairosnya tidak lama. Dalam waktu dekat dia katakan, karena di sini dia masih ada bersama-sama dalam perikop ini diceritakan dalam narasi ini, ya, dan ceritakan tinggal sesaat lagi aku bersama-sama. Karena apa? Tempatnya itu bukan di sini, tempatnya itu di surga. Makanya dia harus kembali, dia harus ke surga. Namun dia tidak biarkan orang sendirian. Dia tidak kasihan anak-anaknya itu bagaikan yatim piatu. Dia memberikan parakletos, itulah penghibur, Roh Kudus. Roh Kudus kau hadir di sini, dia hadir di sini, karena dia sudah ada di Syamaya. Nah itu di kerajaan surganya. Dia memberikan Roh Kudus itu supaya kita dituntun, dipimpin pada jalannya. Karena dia sudah berfirman. Ingat firmannya minggu lalu. Halo? Lo lupa? Ini ayat favorit ini harus ada gembala, merasuk di hati saudara dan berdarah daging. Terus saudara, ini saya mau katakan bahwa ada begitu banyak orang ketika dalam hidupnya dia sebagai musafir, dia belajar dan belajar terus belajar semua agama-agama yang ada, tapi pada akhirnya dia menemukan jalannya itu di mana? Halo? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu ayat 6 itu pembacaan kita minggu lalu, supaya jangan kita lupa. Dimanapun, kemanapun kita pergi dan ada, Ia itu jalan, sehingga Roh Kudus itu akan menuntun kita. Bersyukurlah kita yang sudah mengenal
kesombongan dirinya, ya kan? Sehingga tak sanggup dia mengenal. Karena itu dia berbicara tentang kebesarannya juga di sini, bahwa aku dan Bapa satu. Di mana aku berada, kamu pun ada bersama dengan aku, termasuk kita satu. Kita satu di dalam Tuhan itu. Saudara yang saya sangat kasihi dan saya banggakan sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Allah, orang-orang yang dipanggil oleh Allah mengenal Dia dan hidup di dalam dan bersama Dia. Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat, penebus dosa kita. Kita merespon bahwa apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini, ketika kita mengalami berbagai problematika hidup, juga terjadi fenomena yang ada di alam semesta jagat raya yang Dia ciptakan ini, maka inilah yang menjadikan kita supaya warning, sehingga dalam kehidupan ini kita mengalami derita, mengalami sengsara sekalipun, asalkan itu sesuai dengan kehendak Allah. Kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah, kalau cari derita sendiri, itu namanya bodoh sendiri, salah sendiri. Itu. Kalau orang Bali bilang, ini saya lihat ada orang Bali ada filsafat Bali, belum ngapa sengsara. Bodohnya itu dirinya sengsara, menderita. Coba kita perhatikan. Kalau kita bodoh sendiri, dia menderita karena dia sendiri. Tapi kalau kita menderita karena kebenaran yang Dia berikan dalam kehidupan kita, kita lakukan itu no problem, tidak masalah. Kita jalani hidup ini karena kita hidup di dalam dan melalui Yesus Kristus yang tentu sudah naik ke surga, yang akan kita rayakan hari Kamis itu kenaikannya. Dengan penekanan yang ada ini, satu hal yang kita harus melihat, ada satu kedekatan yang boleh saya katakan dalam tanda kutip chemistry. Kedekatan chemistry ini menjadikan kita bisa mengenal dengan baik, dengan benar siapa Dia sesungguhnya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari dalam kehidupan ini kita senantiasa hidup dalam satu keyakinan bahwa Tuhan menyertai hidup kita dengan Dia memberikan, mengutus Parakletos, itulah Roh Kudus, Roh kebenaran yang menghibur ketika kita dalam duka cita, yang menguatkan ketika kita dalam keadaan lemah, kemudian yang menolong, pertolongannya itu nyata, tepat pada waktunya ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit sekalipun. Dia menolong kita, Dia mengangkat kita, Dia menopang kita. Itu nas pembimbing tadi yang cuma jadi hiasan ya. Allah itu penopang kita. Dia selalu akan menjagai kita. Dengan pemahaman yang ada ini menjadikan kita sebagai anak-anak Allah bertahan hidup. Ya. Bertahan hidup dalam kasih dan juga kebenaran. Tapi saudara
saudaraku, ingatlah bahwa mungkin ada sebagian orang yang masih meragukan akan kasih Tuhan. Adakah yang di sini masih meragukan? Dari raut wajahnya ya, biar guru psikologi bisa ditahu, tapi dia harus menjelaskan ya. Kita melihat bahwa dalam kehidupan ini, yakinlah bahwa kasih Tuhan yang Tuhan berikan, Tuhan nyatakan kepada kita selalu ada dan tidak akan pernah berubah meskipun zaman berubah. Ya, pemimpin bisa diganti oleh yang lain, apalagi nanti tahun 2024 kita akan memilih juga ya, pemilihan secara serentak itu. Pemimpin bisa berubah. Nah, pilihlah orang yang nanti bisa mengayomi kita sebagai masyarakat. Dan sekarang saya sudah ingatkan, jangan nanti kita golput, bahaya. Satu suara kalau kita tidak gunakan pasti akan mengacaukan juga bagaimana dunia dalam segala percaturan perpolitikan yang ada di NKRI. Saya harus berbicara nation building juga. Akhirnya saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa kondisi keadaan yang ada kini dan yang akan datang ini merupakan satu dimensi perkembangan, perubahan, menantang siapapun kita sebagai peziarah, ya, sebagai musafir dalam hidup ini, supaya selalu sigap dan siaga setiap waktu, setiap kesempatan. Lakukan kebenaran, pertahankan kebenaran dalam iman. Ini harus kita upayakan. Jangan kita lau-lau, apalagi lau salah. Saudara, di sekitar kita memang begitu banyak yang rancu, ya, menyangkut nilai-nilai dalam kehidupan keluarga, dalam pernikahan kudus, dan ditambah lagi dengan ya ada kerusakan lingkungan hidup itu dirusak oleh sekelompok orang atau oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab. Bahkan ada pemberhalaan yang memang terang-terangan dan besar-besaran. Kalau kita lihat, kita cermati di sekeliling kita, dapatkah kita mencermati itu? Pasti. Kalau Roh Kudus hadir di Roh Kudus itu akan memberikan penerangan kepada kita. Sama kalau pendeta Sahrul bicara ini, karena Roh Kudus Sahrul, pendeta, kau ucapkan ini, kau kalimatkan ini, tapi tidak secara gamblang seperti ada di sini. Karena itu saya sampaikan, saya beritakan dengan maksud supaya jemaat paham, jemaat mengerti. Ketika jemaat paham, jemaat mengerti, lakukan itu dalam kehidupan setiap hari. Jangan diamkan, jangan pasif, tetapi aktif, dinamis dalam kehidupan ini. Tuhan akan selalu menolong oleh kuat kuasa Roh Kudus-Nya, memampukan kita untuk terus mengenal Dia. Ketika kita mengenal Dia, kita pasti akan ada bersama-sama dengan Dia sampai goal kita, tujuan akhir hidup kita bukannya di dunia ini, tapi ada satu tempat yang pasti Anda dambakan dan saya dambakan, rindukan, supaya kita sampai